Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Awandi di perjalanan Halo Kota Batik untuk kesempatan kali ini. Sore ya, tanggalnya 27 Januari 2026, harinya Selasa. Nah, gimana kabar sore hari Anda? Ya, setelah dari pagi ya dan beranjak siang ini kayaknya hujan terang lagi, gerimis. Nah, tadi barusan hujan agak deras. Sekarang udah terang lagi. Nah, semoga aja nggak capek ya berhadapan dengan cuaca yang ya sedikit redup, kemudian hujan lagi, terang lagi, redup. Pokoknya gitulah ya. Nah, yang penting tetap semangat aja deh menjalankan tugas untuk hari ini ya. Sampai tuntas, sampai purna, dan pastikan semuanya tergarap dengan baik dan rapi. Ya dong. Kalau pekerjaan jadi rapi, pekerjaan jadi bagus ya. Siapa sih yang akan memetik hasilnya kalau bukan kita sendiri? Minimal kita pakai cara berpikir bahwa ketika kita bekerja itu kita sedang membuat sesuatu, berkarya. Wah, keren banget tuh. Ya, dan menemani Anda yang mungkin saat ini sedang semangat-semangatnya menjalankan tugas, menjalankan pekerjaannya, menyelesaikan semua yang harus diselesaikan hari ini ya, sesuai dengan target. Saya akan hadirkan berbagai informasi menarik untuk Anda. Pastinya hanya di sini, di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Jadi Anda juga bisa ikutan gabung ya. Yang mungkin ingin berbagi informasi boleh melalui saluran telepon 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Yang mungkin saat ini sedang berada di perjalanan, barangkali ada informasi-informasi terbaru, boleh dibagikan ke sini. Siapa tahu ada kawan kita yang juga butuh informasi itu. Karena kalau di jalanan ya, kondisi jalan sekarang ini susah dipastiin apakah jalannya mulus-mulus aja atau ada lubang baru dan lain sebagainya. Ya pokoknya itu. Nah, Anda yang mungkin sedang di perjalanan juga patut hati-hati ya. Ya perhatikan jalan, benar-benar harus perhatikan. Jangan sampai gara-gara kita lengah akhirnya kejeblos ke dalam lubang. Ya kalau nggak jatuh lumayan lah ya, masih bisa selamat. Tapi kalau ya harapannya sih nggak terjadi kayak gitu ya. Tapi namanya hari apes itu kan nggak ada di kalender ya. Baik, nah menemani Anda untuk kesempatan sore hari ini sebagai penyemangat kita untuk perjumpaan kita pada sore hari ini ada Raffi Sudirman. Satu lagu yang dulu pernah dibawakan oleh Januari Christie ya. Nuansanya jazz nih. Judulnya Mana. Mana. Yuk. Baik, sudah ada yang gabung di 0855420912. Ada Takim di Ambo Kembang. Kurang imun ya mas, suaranya serak-serak seksi nih. Gitu ya. Wah, tambah asik dong. Kelihatan jadi terdengar lebih muda gitu ya. Oke deh. Ditunggu atensi Anda di 0855420912 juga ya. Yang lain yang mau gabung boleh nih ikutan gabung, komen apa kek gitu atau kasih informasi apa kek ya. Iya memang ya. Belakangan ini lagi rame nih soal super flu ya. Kayak kemarin nih sempet tadi pagi ya. Rabu besok baru akan dibahas nih di talk show Dinkes Menyapa. Nanti akan dibawakan sama Mbak Tri bersama siapa ini? Pak Ridwan Ali Syafi'i ya. Ahli Madya AMK ya. Perawat mahir Dinkes Kota Pekalongan ya. Oke, kita tunggu kira-kira saya kena flu super flu nggak ya? Ya kemarin-kemarin sebenarnya isu super flu sudah rame di beberapa waktu lalu, tapi kayaknya memang ya aneh juga sih ya. Biasanya kalau flu itu deketnya lebih ke musim kemarau ya.
atau musim pancaroba, tapi di musim hujan flu juga saya terserang nih. Waduh. Ya semoga aja tetap bisa semangat menemani Anda untuk mengawal perjalanan Halo Kota Batik ya di kesempatan sore hari ini. Oke, satu informasi untuk Anda kali ini. Nah, ini dia. Saya pengen ngajakin ngobrol ke Anda mengenai Anda termasuk orang yang suka berhemat atau boros. Kalau hemat, kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah Anda punya tabungan? Apakah Anda hanya nyelengin duit aja di celengan di rumah? Ah, ini nih ada nih ya. Ternyata ya ada sejarahnya nih kawan, bahwa ternyata kenapa masyarakat kita ini ya cenderung susah hemat dan susah menabung. Why? Nah, ini dia. Jadi sejak kecil ya, kalau kita ingat-ingat lagi, masyarakat Indonesia itu selalu mendapat anjuran lama soal finansial. Yaitu hiduplah hemat dan menabung. Ada juga pepatah eh, hemat pangkal kaya dan lain sebagainya. Nah, nasihat ini kerap banget dianggap sebagai kunci menuju ketenangan finansial, bahkan menuju kemakmuran. Ya nggak sih? Percaya nggak? Aku sih percaya aja. Hmm. Yang penting percaya aja dulu, soal nanti hasilnya gimana itu kan soal lain gitu ya. Nah, namun bagi masyarakat Indonesia, hidup hemat bukan sekadar soal kemauan pribadi. Sejarah menunjukkan penghematan justru tidak pernah benar-benar tumbuh sebagai nilai sosial yang kuat. Kok bisa? Nah, ini dia. Sejarawan Ong Hok Ham ini pernah menyoroti persoalan ini pada tahun 1986. Nah, kepada Kompas ya, pada waktu itu tahun 1986 tanggal 10 Februari, Ong menyebut masyarakat Indonesia sejak lama lebih mengenal dua kehidupan, yakni hidup mewah dan hidup miskin. Nggak ada istilah hidup hemat gitu ya. Nah, di antara keduanya konsep hidup hemat nyaris tidak memiliki ruang untuk dibahas, bahkan menjadi kebiasaan ya. Dan menurut Ong, akar persoalan tersebut terletak pada sejarah relasi sosial sebelum tahun 1900-an. Kata dia nih, dalam sejarahnya sebelum tahun 1900, jumlah penduduk Pulau Jawa amat minim. Karena itu keterikatan dipandang perlu di antara mereka. Nah, makanya kita kenal yang namanya pepatah ya. Zaman dulu itu mangan ramangan yang penting kumpul. Makan ya makan, yang penting kumpul gitu ya. Nah, keterikatan ini kemudian terwujud dalam pemberian upeti, hadiah, fasilitas hingga tempat tinggi. Jika sudah terpenuhi, maka rasa kesetiaan dan aman bisa terjamin. Begitu. Wow. Jadi udah lama ya budaya yang kayak gini nih ya. Nah, sayang pola itu tidak berhenti di masa lalu. Ketika masyarakat memasuki era modern, praktik keterikatan justru bertransformasi menjadi investasi sosial. Iya ya, kalau nyumbang biasanya nih ya ada nih harapannya. Oke, nah kemudian nggak cuma jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Oke, saya sapa dulu deh yang sudah ikutan gabung di TikTok. Ada Fortuner Yogya ya. Radio apa ini? Radio Kota Batik Om. Nah, memberi tidak lagi sekadar simbol kesetiaan, tetapi juga sarana menjaga posisi dan relasi dalam struktur sosial. Nah, bagi kelompok yang hidup berkecukupan, praktik ini tidak terasa sebagai beban. Tapi bagi masyarakat miskin, tuntutan sosial tersebut menjadi tekanan yang sulit dihindari. Alias semiskinnya orang, semiskinnya orang, dia tetap tidak bisa hidup hemat dalam ranah sosial. Nah, contohnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pengeluaran warga seringkali muncul bukan karena kebutuhan pribadi, melainkan tuntutan sosial. Ada iuran lah, ada apalah gitu ya. Nah, sebut saja misalnya seperti menjamu tamu,
Terus kemudian memberi hadiah atau mengadakan pesta besar meski harus berutang. Nah, ini dilakukan tentu saja mengorbankan kondisi ekonomi rumah tangga. Nah, disinilah hidup hemat menjadi hampir mustahil dilakukan. Nah, pandangan Ong ini kala itu muncul sebagai sikap kritik terhadap pemerintah yang sedang dilanda kesulitan ekonomi. Ya bener. Fortuner Jogja ya. Nah, pada Januari 1986 Presiden Soeharto meminta seluruh lapisan masyarakat hidup hemat dan sederhana. Ini dilakukan sebagai solusi keluar dari krisis ekonomi. Nah, pola-pola hidup sederhana itu bukan saja tertuju kepada pejabat pemerintah, masyarakat luas terutama kaum yang berada juga mempunyai kewajiban moral dan moral untuk meresapi dan menghayati pola hidup sederhana itu. Namun seruan itu justru menuai kritik. Loh, kok gitu ya? Kenapa sebabnya? Nah, karena para pejabat dan orang kaya tidak memberi contoh dengan baik. Mereka masih hidup mewah dan menghambur-hamburkan uang seperti mengadakan acara di hotel mewah, berpesta pora dan sebagainya. Nah, pada akhirnya yang menahan guncangan ekonomi bukanlah seruan hidup hemat, melainkan deregulasi kebijakan yang mendorong ekspor dan investasi. Nah, menjelang akhir 1980-an, ekonomi Indonesia pun kembali stabil. Oh, jadi gitu ya. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan lama ya, bahwa masyarakat kita ini agaknya susah untuk hidup hemat dan sederhana. Kenapa? Kita selalu dituntut untuk ya bisa mengadakan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, gimana menurut pandangan Anda? Ya, boleh di komen ya di 0855420912. Oke. Thank you Fortuner Yogya dan juga gimana kabar? Cuma ngintai aja. Ada Ide Kalduf, juga ada Masyadu Ahmad, Retno Rahman juga ya. Oke deh. Baik, karena sudah waktunya kumandang azan waktu asar untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Mari kita sama-sama simak kumandang azan waktu asar untuk wilayah Kota Pekalongan. Segenap kerabat kerja dan direksi Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya.